Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan atas hidayah, atas rahmatnya kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan kewajiban kita selaku orang-orang beriman. Kewajiban kita selaku pelajar dalam melaksanakan pendidikan agama Islam. Tentunya atas izin dan rahmatnya kita dimudahkan, kita diberi kelapangan waktu, di mana sekian banyak orang yang masih sibuk oleh hal-hal yang sepele. Maka patut kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah, karena dari sekian banyak orang kita terpilih oleh Allah, kita dipanggil oleh Allah untuk menjalankan kewajiban kita dalam rangka pembelajaran pendidikan agama Islam yang merupakan kewajiban sebagai mahasiswa. Salawat dan salam kita haturkan kepada manusia terbaik, nasabnya terbaik, orangnya terbaik, dan fisiknya terbaik, dan segala aktivitas yang disandarkan kepadanya maka dijamin pasti baik, yakni Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya yang menjadikan kalam Allah dan kalam Rasulnya di atas kalam makhluknya. Dan semoga tidak lupa kepada kita selaku umat akhir zaman yang senantiasa berusaha untuk berada dalam barisan dakwahnya, dalam barisan akidahnya. Alhamdulillah, kita melanjutkan perkuliahan pada pertemuan yang ke-12. Dan kita doakan kepada teman-teman kita yang tidak bisa hadir, baik itu yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah angkat dosanya, dan Allah angkat derajatnya. Kemudian bagi teman-teman kita yang sedang dilanda musibah, baik materi maupun yang lainnya, mudah-mudahan Allah memudahkan sebagaimana sabdanya, sahalallahu tariqan ilal jannah. Memudahkan kita beribadah, kita belajar, mudah-mudahan menjadi wasilah termudahkannya segala urusan kita. Baik, untuk pertemuan ke-12 ini kita akan
mempelajari tentang nata nata ijut takwa. Sebelumnya kita telah belajar nata ijul ibadah, yaitu buah tentang ibadah. Maka pada pertemuan ini kita akan mempelajari, karena di pertemuan 11 kita telah diberi gambaran bahwa ibadah yang baik, ibadah yang diterima akan menghasilkan buah-buah, akan menghasilkan keimanan, kecintaan dan sebagainya, yang dengan itu akan menghadirkan takwa. Maka pada pertemuan yang ke-12 ini kita akan membahas tentang nataijut takwa, atau tentang hasil dari takwa itu, atau makna lain buah dari takwa itu. Kita sadari suatu pendapat bila berlawanan dengan Al-Quran dan Al-Hadis adalah keliru. Makanya orang-orang masa keemasan Islam, para sahabat, ia akan selalu menetapkan kalamullah di atas kalam makhluk. Dia akan menetapkan, memposisikan dan menjadikan kalam Rasul di atas kalam segalanya. Karena nilai kebenaran itu terletak pada Al-Quran dan Al-Hadis. Maka pendapat siapapun, keluar dari lisan siapapun, kalau seandainya berlawanan, bahkan bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, itu pasti keliru dan itu pasti salah. Maka sebagaimana yang kita ulang-ulang, yang kita ulas selalu, bahwa Rasulullah meninggalkan wasiat, dan sekiranya kita berpegang teguh, kita gigit, kita pegang sekuat-kuatnya, kita jadikan sebagai landasan, niscaya kalian tidak akan tersesat. Yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan salah satu orang yang berakal, yaitu apa? Dia akan selalu mengkaitkan, segala yang terjadi, segala peristiwa dengan Sang Khalik. Berbeda dengan keadaan kita sekarang. Terjadi tsunami, bilangnya fenomena alam. Terjadi gempa, bilangnya fenomena alam. Dia lepaskan lidahnya dari mengingat Allah. Dia keluarkan ucapannya tidak mengkaitkan bahwa itu semua hakikatnya adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka beginilah keadaan kita sekarang. Karena kita tidak selalu memperhatikan apa yang ada di bumi dan apa yang di langit. Dengan memperhatikan tersebut, maka bertambahlah keimanan. Itu siapa? Yaitu ulil albab. Orang yang selalu memikirkan, orang yang selalu mengkaitkan segala aktivitas dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan salah satu rumus tafakur yang selalu diucapkan, selalu terdapat pada slide-slide dari pertemuan awal sampai mungkin sekarang ke-12, bahwa kita tegaskan kembali bahwa akal tanpa bimbingan Al-Quran itu tertipu. Karena apa? Agama itu tidak bisa dipandang oleh logika. Sebagaimana yang diucapkan oleh Sayyidina Ali, kalau seandainya agama merupakan akal, maka ketika kita mengusap kauf sepatu, itu dia akan mengusap telapaknya, tidak punggungnya. Karena apa? Terletak pada perintah. Dan Al-Quran tanpa akal juga lumpuh. Sebagainya. Itu mungkin diulang-ulang. Ini hanya menegaskan kembali. Selanjutnya,
kita ingat bahwa kita sadari, kita renungi, kita kokohkan. Selogis apapun argumentasinya, selogis apapun pendapatnya, bila berlawanan dengan Al-Quran dan hadis sudah pasti salah. Ini menjadi harga mati. Ini menjadi sebuah kunci bahwa pendapat siapapun keluar dari lisan siapapun, kalau seandainya berlawanan bahkan bertentangan dengan nilai-nilai Al-Quran dan Al-Hadis, itu pasti keliru, bahkan salah. Bahkan celaka lagi, orang yang paling rugi adalah orang yang dia merasa benar padahal sebenarnya ia keliru. Maka itu merupakan mukadimah. Mukadimah yang mungkin dari pertemuan awal kita ulang-ulang. Maka kita sekarang akan terfokus pembahasan materi tentang nataijut taqwa, tentang hasil atau buah dari takwa. Mungkin ini yang kita akan pelajari. Ada 3 poin. Yang pertama, memahami makna takwa dan jalan untuk mencapainya. Kita akan dituntut untuk memahami apa itu takwa dan bagaimana jalan untuk meraihnya, jalan untuk menjemputnya. Dan yang kedua, memahami keutamaan yang akan diperoleh jika seorang yang bertakwa baik di dunia maupun di akhirat. Dan yang terakhir, supaya kita termotivasi untuk bertakwa, untuk melaksanakan takwa atau bahkan harus meningkatkan ketakwaan. Kita akan ulas selama kurang lebih 30 menit ke depan. Yang pertama, kita akan membahas tentang makna takwa. Asal kata takwa adalah waqayah, pelindung. Yakni seorang hamba meletakkan pelindungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika takwa seorang hamba kepada Allah, ia meletakkan antara dirinya dan apa yang ditakutkan olehnya kepada Allah. Itu merupakan asal kata takwa, pelindungan. Selanjutnya, definisi takwa. Secara bahasa, takwa adalah ala khauf wal khasyah, takut. Dan secara istilah, takwa adalah takut kepada Allah dengan diiringi dia akan mengerjakan, dia akan berusaha, dia akan memaksimalkan mungkin untuk menyambut seruan, menyambut perintah. Dengan diiringi dia berusaha untuk menjauhi, dia berusaha untuk membenci apa yang Allah benci. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, takwa itu ridho dengan yang sedikit, beramal sesuai dengan Al-Quran, bertawakal kepada Allah Al-Zalil yang Maha Kuasa, dan mempersiapkan diri perjalanan menghadapi akhirat. Jadi dari perkataan Sayyidina Ali, takwa itu adalah kita ridho dengan yang sedikit, qanaah, beramal, kita berbuat sebagaimana yang diperintahkan, berperilaku sebagaimana yang dianjurkan, dan kita akan selalu berusaha, selalu menyiapkan untuk kehidupan yang esok hari akan kita jalani dan tidak akan menemukan ujungnya. Artinya apa?
kita akan berusaha langkah demi langkah, kedipan mata demi kedipan mata, semua tidak akan terlepas terfokus pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan definisi takwa. Definisi takwa selanjutnya, menurut Abu Hurairah, pernah ditanya tentang takwa, maka dia balik bertanya, apakah engkau pernah berjalan di atas jalur berduri? Kemudian orang bertanya, ya pernah. Maka Abu Hurairah melanjutkan, apa yang engkau perbuat? Dan penanya berkata, jika aku melihat duri, aku menghindar darinya, atau melangkahinya, atau mundur darinya. Kemudian Abu Hurairah berkata, itulah takwa. Maka dari uraian ini kita dapat pahami bahwa takwa itu adalah kehati-hatian. Kehati-hatian bagaimana kita berhati-hati jangan sampai kita mengerjakan apa yang dilarang Allah, kita tidak mengerjakan apa yang diperintah Allah. Maka dia akan berhati-hati. Langkahnya jangan sampai keluar dari nilai-nilai kesucian. Jangan sampai langkahnya keluar dari nilai-nilai yang Allah perintahkan. Di samping itu dia berusaha memalingkan wajahnya dari apa yang Allah perintahkan. Membencinya dari siapa yang Allah benci. Itulah takwa. Dia berhati-hati. Jangan sampai dia terjerumus kepada apa yang Allah larang. Dan dia sampai takut tidak termasuk atau tidak mengerjakan apa yang Allah kerjakan. Apa yang Allah perintahkan. Itu menurut Abu Hurairah. Pertanyaannya, takwa mungkin kita sering dengar. Muttaqin, ihdinas siratal mustaqim. Itu apa? Muttaqin itu adalah orangnya. Takwa kepada Allah bukanlah dengan puasa di siang hari atau qiyamul lail atau mengerjakan keduanya, namun takwa kepada Allah ialah meninggalkan apa saja yang diharamkan Allah dan mengerjakan apa saja yang diwajibkan Allah. Barang siapa yang dianugerahi kebaikan selain itu, maka itu kebaikan yang ditambahkan kepada kebaikan. Itu menurut cucunya Umar bin Abdul Aziz, mengatakan bahwa takwa itu bukan hanya terfokus pada ibadah saum, bukan terfokus pada ruku sujud, tapi apa? Kita berusaha memaksimalkan mungkin untuk melaksanakan segala perintahnya. Di sisi lain kita berusaha untuk menjauhi apa yang Allah larang. Jadi bukan hanya terfokus pada sholat, puasa, zakat, tapi ada nilai lebih dari itu. Kemudian perkataannya Ibnu Abbas, ini merupakan sahabat junior. Sahabat junior, bahkan Ibnu Abbas ketika Rasulullah meninggal itu sekitar usia 10 sampai 13 tahun. Dia mengungkapkan pendapat bahwa orang yang takut hukum Allah karena meninggalkan petunjuk yang telah mereka ketahui dan mereka mengharap rahmatnya dengan membenarkan apa yang dibawa. Bawa siapa? Dibawa Rasul. Jadi orang yang takwa itu apa? Dia akan berusaha menjalankan yang Allah perintahkan, dan ketika dia tidak sanggup, dia terpalingkan, dia akan menangis, dia akan menyesali. Karena apa? Dia lalai. Itu merupakan pendapat Ibnu Abbas. Selanjutnya
Al-Hasan. Orang-orang yang menjauhi apa saja yang diharamkan kepada mereka dan melaksanakan apa saja yang diwajibkan kepada mereka. Itu pendapat beliau. Maka bisa diambil kesimpulan bahwa takwa adalah kita kehati-hatian dalam rangka kita berusaha untuk melaksanakan segala apa yang Allah perintah, dan di samping itu kita berusaha menjauhi apa yang Allah larang. Itu mungkin secara garis besarnya. Itu adalah orang-orang takwa atau muttaqin. Nah, sekarang kita akan memahami makna takwa. Makna takwa yang pertama adalah wasiat setiap umat. Mungkin para tulab atau para ikhwan atau para kaum laki-laki mungkin bahwa takwa itu selalu diucapkan ketika sholat Jumat. Bahkan sholat Jumatnya tidak sah kalau khatibnya tidak mengucapkan kalimat takwa. Maaf, khutbahnya tidak sah kalau khatibnya tidak berwasiat takwa. Itu apa? Karena sebagaimana dalam Quran surat An-Nisa ayat 131, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan milik Allah lah ma fis samawati wa ma fil ard. Apa-apa yang ada di bumi, apa-apa yang ada di langit, dan apa-apa yang ada di bumi. Walaqad wassaynal ladina utul kitaba, dan sungguh wassaina kami telah memerintahkan alladina kepada orang-orang yang utul kitaba diberi kitab min qablikum sebelum kamu. Berarti wa iyyakum dan kaum dan kepada kamu ittaqullaha, berarti takwa itu telah diwasiatkan kepada setiap umat, tidak hanya pada umat Muhammad. Sebagaimana utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Jadi mustahil takwa tidak penting kalau ini terus diulang-ulang, berganti fase, berganti zaman, berganti masa. Dalam artian waktunya bertambah tiap minggu, tiap pekan, selalu diulang kalimat takwa, mustahil tidak penting. Karena takwa merupakan wasiat setiap umat, tidak hanya umat Nabi Muhammad. Selanjutnya, tujuan bersama sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 21, ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayuhan nas, hai manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa. Jadi takwa juga merupakan tujuan bersama. Tujuan bersama apa? Tujuan Allah jadikan setiap umat untuk bertakwa. Maka takwa itu menjadi tujuan setiap umat, menjadi tujuan bersama. Dan juga makna takwa adalah ukuran dekat dan jauhnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ya ayyuhan nas, wahai manusia. Allah panggil semua, tidak khusus, tidak ya ayyuhalladzina, tapi ya ayyuhan nas, hai manusia. Inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kamu min dzakarin au unta, dari seorang laki dan seorang perempuan. Waja'alnakum, dan kami menjadikan kamu, ya, dan kami menjadikan kamu syu'uban, apa? Berbangsa-bangsa,
wa qabaila, dan kabail. Nah, bersuku-suku, lita'arafu, untuk saling mengenal. Perhatikan ayat selanjutnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Jadi, ukuran dekat jauh dengan Allah bukan terlihat dari saldo berapa nol belakangnya, berapa luas garasinya, berapa banyak pintu rumahnya, berapa besar bayar listriknya. Tidak, tetapi yang paling dekat dengan Allah dan dijadikan ukuran dekat hamba dengan Sang Rob adalah ketakwaan. Maka tidak salah takwa diwasiatkan dari zaman ke zaman, karena takwa dijadikan ukuran dekatnya seorang hamba dengan Sang Khalik. Dan yang keempat, makna takwa adalah sebaik-baik bekal. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah, ini mungkin ayatnya tentang haji, tentang ibadah haji, tapi pada ayat terakhir dan sesungguhnya wattaquni ya ulil albab, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Bekal apa? Bekal untuk menempuh perjalanan jauh. Karena apa? Ketika kita melakukan perjalanan jauh, karena ini ayat tentang ibadah haji atau musim haji, Allah jelaskan bahwa larangannya tidak boleh rafas, berkata keji, tidak boleh berbuat fasik, tidak sebagainya, karena hanya orang-orang yang bertakwa lah yang akan mampu menempuh perjalanan jauh dengan banyaknya pantrangan, dengan banyaknya larangan. Hanya orang bertakwalah yang mampu menempuh perjalanan. Karena apa? Karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Karena ketika dulu para sahabat atau para orang-orang terdahulu ketika menunaikan haji, dia berbulan-bulan perjalanannya dan tidak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan haji. Maka hanya orang bertakwalah yang menjadikan bekal takwa yang akan selamat sampai haji, sampai tujuan, tidak menyalahi yang Allah perintahkan. Maka sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan selanjutnya adalah makna takwa adalah walibasut taqwa dzalika khairun. Apa? Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Pakaian apa? Pakaian yang menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Karena apa? Maaf, mungkin kita pernah lihat. Secara kaidah mungkin dia menutup aurat, pakai jilbab sebagainya. Tapi di sisi lain dia jadikan jilbab yang tadinya harus menutupi yang indah, dia dijadikan sebagai memperindah dirinya. Bukannya sekarang hadir berbagai jilbab. Ya, kita tidak salahkan mereka. Cuma kita harus naik. Jadikan kita kembalikan kepada asalnya bahwa pakaian itu menutupi yang indah. Karena di sini pakaian itu menutupi aurat yang tidak boleh dilihat, tapi kebanyakan orang
yang tadinya tidak boleh terlihat, dia dijadikan indah dan menjadi fokus pandangan para kaum-kaum, para orang yang tidak berhak melihatnya. Maka hanya pakaian takwalah yang paling baik. Pakaian yang dia tidak dijadikan pakaian itu sebagai fokus kelihatan orang, fokus pada pandangan orang, tapi dia dijadikan bagaimana pakaian itu sebagaimana fungsinya. Itulah takwa. Karena perlu takwa dalam memakai pakaian, dalam memilih pakaian, karena sebaik-baik pakaian adalah sebaik-baik pakaian adalah pakaian takwa. Nah, yang selanjutnya adalah asas bangunan. Artinya, maka apakah seorang yang mendirikan masjid di atas dasar takwa kepada Allah dan keriduannya itu yang baik? Jadi, karena banyak kejadian, ini kalau dibahas panjang, ketika pendirian masjid mungkin mereka kompak. Tapi ketika masjid udah besar, saldonya puluhan juta bahkan ratusan juta, tidak sedikit pengurus masjid yang tidak sapa salam. Karena apa? Karena dia tidak dijadikan takwa sebagai dasar pembangunan masjid. Takwa dijadikan sebagaimana orang dikumpulkan untuk mendirikan masjid. Tidak sedikit imam bertengkar sama DKM, marbot bertengkar sama imam, itu tidak sedikit. Karena apa? Karena tidak dijadikan takwa sebagai tujuan, asas dasar. Nah, itu merupakan makna takwa. Makna takwa. Nah, sekarang jalan untuk mencapai takwa telah kita bahas sebelumnya tentang nata'ijul ibadah, yaitu tentang iman, ihsan, Islam, tawakal, mahabbah, roja, khauf, taubat, doa, khusyuk. Maka orang-orang yang itulah yang akan menggapai takwa. Orang yang memiliki keimanan kokoh, keislaman kokoh, ihsan yang kokoh, tawakal, mahabbah, roja, khauf, taubat, doa dan khusyuk, itulah jalan-jalan untuk mencapai ketakwaan. Karena dengan ibadah salimah akan menghasilkan iman kokoh, islaman kokoh dan sebagainya, mahabbah, cinta, harapan, takut, khusyuk. Itulah jalan-jalan untuk menggapai takwa. Mungkin sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke inti materi yang kedua, yaitu adalah nata'ijut takwa adalah keutamaan yang diperoleh atau buah yang diperoleh ketika seorang telah bertakwa. Yang pertama, rahmat. Mungkin waktunya udah setengah jam, tinggal berapa menit lagi kita ulasnya tidak akan panjang lebar karena waktu tidak memungkinkan. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Ini Al-Bayyinah bahwa balasan mereka di sisi Tuhan ialah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi rahmat di sini adalah surga. Untuk siapa surga ini? Innalladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika. Nah, itu mereka yang dia beriman. Tadi kan iman tuh, iman takwa, beramal soleh. Itulah ketika orang bertakwa dia akan mendapat rahmat. Rahmat dalam Quran surat Al-Bayyinah adalah surga. Dan Furqan dalam Quran surat Al-Anfal ayat 29, ya ayyuhalladzina, wahai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian semua kepada Allah, yaj'al lakum, maka Allah jadikan atas kamu furqanan, wa yukaffir ankum sayiatikum, wa yaghfir lakum, wallahu dzul fadlil adzim. Allah jadikan kepada kamu, Allah berikan kepada kamu furqan. Untuk apa? Furqan untuk membedakan mana hak, mana batil.
untuk membedakan mana benar mana salah. Maka dengan bertakwa dia akan mendapatkan furqan. Tentunya apa? La raiba fi hudalil muttaqin. Petunjuk itu berupa takwa akan tersampaikan kepada la raiba fi. Tidak ragu. Dia akan bertakwa maka dia akan mendapatkan furqan, mendapatkan kemampuan, pengetahuan untuk membedakan mana hak, mana batil. Kita agak percepat. Yang ketiga, berkah. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96, walau an ahlal qura, dan kalau sekiranya semua penduduk negeri-negeri amanu wattaqu, beriman dan bertawakal, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Allah bukakan, pasti Allah bukakan kepada mereka pintu-pintu dari langit, keberkahan melimpah. Makanya kalau seandainya negeri kita sekarang dalam tanda kutip keadaannya, perekonomiannya susah sebagainya, kita cek itu bisa menjadi tolak ukur. Karena kata Allah, sekiranya penduduk negeri beriman dan bertawakal, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Masya Allah. Itulah salah satunya buah dari takwa adalah keberkahan. Allah jadikan baldatun thayyib, Allah jadikan negeri yang subur, negeri yang damai dan sebagainya. Karena apa? Karena takwa dan bertawakal. Yang keempat adalah Allah jadikan buah dari takwa adalah jalan keluar. Dimana dalam surat Tolak ayatnya panjang, tapi di akhir wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Waman, dan barang siapa yang baik orang tua, kecil, dewasa, muda, yattaqillah, tapi dia bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah pasti jadikan atas mereka makhraja, jalan keluar. Jadi balasan atau buah dari takwa adalah jalan keluar. Jadi kalau seandainya sekarang kita tidak kunjung menemukan jalan keluar dari setiap permasalahan yang kita hadapi, maka mari kita sama-sama meningkatkan ketakwaan, menjadikan takwa sebagai tujuan utama, dan mudah-mudahan kita mendapatkan jalan keluar dari setiap permasalahan. Dan selanjutnya adalah rezeki dan dicukupkan. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Makanya para ulama menjadikan takwa itu sebagai tujuan utama. Bahkan rezeki, dilapangkan rezeki, dicukupkan, dikeluarkan dari permasalahan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, dicukupkan. Maka dimudahkan, dicukupkan, direzekiin, itu jadi ya kebutuhan kita, maka kita harus bertawakal. Yang keenam, dihapuskan kesalahan, ampunan dan pahala yang besar. Ini masih At-Tolak. Dzalika amrullahi anzalah ilaikum wa may yattaqillaha yukaffir ankum sayyi'atikum wa yu'dzim lahu ajron. Ajron itu apa ya? Ajron itu kayak pahala, tapi pahalanya besar itu. Jadi ketika kita bertawakal, bertakwa kepada Allah, Allah hapuskan kesalahan kita, bahkan kita dapat pahala yang besar. Jadi keutamaan yang akan diperoleh seorang yang bertakwa adalah rahmat. Rahmat berupa surga, hidayah sebagainya. Kemudian furqan, dia akan bisa menjadikan atau bisa membedakan
mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah, mana yang benar. Dan yang ketiga adalah berkah. Yang keempat, jalan keluar dari setiap permasalahan. Bukankah selama ini kita cari yang ini? Kita cari kemana-mana hanya untuk mencari jalan keluar. Kemudian rezeki. Kita berangkat gelap, pulang gelap untuk mencari rezeki. Tapi kita sadari beberapa karung yang kau kumpulkan, tapi satu piringlah yang akan masuk ke dalam perutmu. Kemudian kemudahan. Kemudahan kita cari kemana-mana. Ternyata ada pada takwa. Dihapuskan dari dosa, diampuni semua dosa, bahkan mendapat pahala. Itu akan menjadikan kehidupan dunia dan akhirat kita izzah. Izzah apa? Kokoh, kuat, menang. Bahkan izzah itu bukan terletak seberapa besar, tapi terletak seberapa dekat kita dengan Allah, maka akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Mungkin waktunya udah mau habis. Kalau dibahas juga tentang izzah tidak akan cukup setengah jam. Mungkin cukup sekian dari kami. Salahnya dari kami pribadi dan benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf bila ada perkataan yang keluar dari lisan yang mungkin tidak sepantasnya. Terima kasih juga telah meluangkan waktu. Semoga teman-teman, mungkin ini pertemuan yang ke-12 udah mau hampir selesai. Tinggal 2 pertemuan lagi atau lebih. Mudah-mudahan yang kami harapkan selaku para mentoring atau asisten dosen, yang kami sampaikan itu bukan hanya sekedar knowledge, bukan hanya sekedar paham. Mungkin teman-teman kalau dibanding kami selaku mentoring, kalau dibandingkan dengan Google, itu lebih pintar Google. Antum semua cari apa ada di Google. Cuma kami berharap bukan hanya dari pemahaman, tapi yang kami harapkan adalah nilai. Nilai apa? Nilai yang tertancap, nilai yang tertanam dalam diri teman-teman, sehingga ini menjadikan suatu kekuatan untuk teman-teman bisa mengamalkannya. Mungkin itu saya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.